Kita sudah bahas tentang ilmu tasawuf secara global. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas lebih spesifik tentang tema-tema atau sub-sub tema yang akan kita bahas di dalam ilmu tasawuf al-akhlaki. Ada salah satu kitab berjudul Syarhul Burdah, syarah dari Maulid Burdah. Jadi Maulid Burdah ini disusun oleh seorang ulama berkebangsaan Mesir dan sangat terkenal maulidnya. Syair-syair kecintaan dan sanjungan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad SAW ditulis dengan begitu indah oleh seorang imam bernama Al-Imam Al-Busiri yang ada di Mesir. Al-Imam Al-Busiri menulis sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada manusia yang memang patut dipuji, patut disanjung, patut dimuliakan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini maulid dinamakan dengan kitab Al-Burdah, yang artinya selendang Nabi Muhammad. Karena diriwayatkan Imam Al-Busiri mengalami penyakit falij, satu penyakit yang disebutkan lumpuh sebelah, namanya falij dalam bahasa Arab. Dalam mimpinya berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi menghadiahkan selendangnya Nabi kepadanya. Setelah dia menggubah syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW, bangun dari tidurnya, dia pun sembuh dari penyakit tersebut. Maka ia namakan pujian-pujian tersebut, dia sempurnakan lagi tulisan pujian-pujian kepada Nabi, dan ia namakan sesuai dengan bisyarah, kabar gembira dari mimpinya bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menghadiahkan selendangnya kepada beliau. Maka dinamakanlah kitab tersebut dengan nama selendang Al-Burdah. Seorang ulama generasi setelahnya bernama Al-Imam Ibnu Ajibah. Beliau coba menguraikan makna-makna yang tersembunyi di dalam sanjungan-sanjungan di Maulid Burdah. Dinamakan kitab tersebut sebagai Syarhul Burdah, penjelas kitab Burdah. Di sini ternyata yang dikaji di dalam puisi-puisi pujian kepada Nabi ada makna-makna tasawuf di dalamnya. Ada makna-makna mahabbah, cinta di dalamnya. Ada makna-makna menempatkan Nabi sebagai manusia yang paling tertinggi derajatnya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam kitab Syarhul Burdah bahwa kajian-kajian tasawuf itu hanya terfokus kepada 3 aspek. Yang pertama al-qalb, yang kedua adalah an-nafs atau an-nafsu, dan yang ketiga adalah ar-ruh. Manusia terdiri dari 5 unsur. Yang pertama al-jasad, manusia terdiri dari jasad, fisik. Yang kedua manusia terdiri daripada ar-ruh. Yang ketiga manusia terdiri daripada an-nafsu. Yang keempat manusia terdiri daripada al-qalb, hati. Dan yang kelima manusia terdiri daripada al-aql, akal. 5 inilah unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Ilmu tasawuf secara komprehensif, secara keseluruhan terfokus membahas kepada 3 aspek: hati, nafsu, dan roh. Adapun jasad
itu terfokus di dalam bidang ilmu fikih dan ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya yang hanya terfokus kepada fisik. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa-apa yang mereka lakukan. Fi'lul mukallaf, perbuatannya kita dihitung sebagai perbuatan yang dinilai dalam syariat Islam. Nah, perbuatan inilah dengan anggota fisik, al-jasad atau al-jawarih. Kemudian akal, kajian akal terfokus di dalam bidang ilmu yang dinamakan filsafat. Filsafat juga membahas masalah akal dan masalah ruh. Sedangkan tasawuf al-akhlaq atau tasawuf al-akhlaqi terfokus kepada hati dan nafsu. Tasawuf falsafi terfokus kepada pembahasan ruh. Nah, inilah sub-sub tema yang nanti kita akan bahas di dalam kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah, yang membahas tentang tasawuf al-akhlaki yang hukumnya fardu ainin ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi mempelajari tasawuf akhlak itu hukumnya wajib. Sama halnya mempelajari fikih ibadah, hukumnya wajib. Al-Imam Abu Hasan As-Sazili qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, beliau menyatakan, man lam yatagalgal fi ilmina hadha mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yashkur. Orang yang tidak mempelajari ilmu tasawuf akhlaki dikhawatirkan ia meninggal membawa dosa-dosa besar namun dia tidak menyadarinya. Maka inilah ilmu yang wajib kita pelajari. Abu Hasan An-Nadwi mengatakan fiqih batin. Kalau sholat, puasa, zakat, haji disebut dengan fiqhu zahir, fiqih zahir secara fisik. Kita diwajibkan kedua-duanya, fiqih zahir dan fiqih batin. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kajian-kajian tasawuf al-akhlaki itu adalah al-qalb, hati. Ini yang pertama yang perlu kita tahu, bahwa ilmu tasawuf al-akhlaki hanya membahas masalah hati. Di situ ada 3 metode yang sering saya sampaikan. Tahalli, tahalli, tajalli. Mengosongkan hati dari penyakit hati, kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak terpuji, kemudian ditunjukkan dengan amal, tajalli. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kajian tasawuf masalah hati, Allah isyaratkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Bahwa hati ini jika penuh dengan dosa, maka dia akan menjadi seperti batu, bahkan bisa lebih keras dari batu. Berarti di sini Allah isyaratkan hati ini bisa menjadi batu. Maknanya batu, makna ma'ani wal bayani majazi, kiasan. Jadi hatinya sudah tidak bisa merespon kebaikan karena sudah menjadi seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ini dalil pertama bahwa tasawuf akhlaki membahas tentang masalah hati. Kemudian yang dibahas yang kedua di dalam tasawuf al-akhlaki adalah nafsu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ayat ini menceritakan tentang apa? Nafsu. Nafsul al-mutmainnah, nafsu ar-radiyah, nafsul mardiyah. Jadi tingkatan nafsu dibagi oleh ulama. Ada nafsu yang paling rendah, yang hanya mengajak diri kita melakukan maksiat, disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Naik lagi ke kelas level yang kedua,
disebut dengan an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah, ada bisikan kejahatan di dalam dirinya, tapi juga ada bisikan kebaikan, saling imbang. Saling imbang, ada pertentangan di dalam dirinya, pertentangan di dalam kebaikan dan keburukan, disebut dengan nafsul lawamah. La uqsimu binafsil lawamah. Naik lagi ke level berikutnya, ada nafsu al-mutmainnah, ada nafsu al-mulhamah, ada nafsu radiyah, ada nafsul mardiyah, ada nafsul kamilah. Ini yang dibahas di dalam tasawuf al-akhlaqi. Sehingga di zaman dahulu ada seorang ulama bernama Abul Haris Al-Muhasibi. Beliau menulis kitab tentang nafsu berjudul Adabun Nufus, adab-adab untuk mendidik nafsu. Ditulis oleh seorang sufi bernama Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau juga punya sebuah kitab namanya Kitab Menghayal. Nama kitabnya Kitab Menghayal, Kitabut Tawahhum nama kitabnya. Tapi menghayalkan apa? Menghayalkan kehidupan setelah wafatnya kita. Menghayalkan surga, menghayalkan neraka. Kalau menghayal yang seperti ini, hati akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tulis kitab namanya Kitab At-Tawahhum, kitab menghayal. Kemudian tasawuf falsafi, tadi dua subtema, hati dan nafsu, itu dikaji di dalam tasawuf al-akhlaqi. Adapun ruh, nah ruh ini yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Adapun ruh itu dibahas di dalam tasawuf falsafi. Makanya kan jangan heran, ruh ada namanya, ya. Ada nama ruh, kemudian ada istilah namanya wahdatul wujud. Ruhnya khaliq, bisa menyatu dengan makhluk menurut pandangan tasawuf falsafi. Kemudian ada istilah namanya wahdatul syuhud, menyaksikan Allah dengan mata batinnya. Kemudian ada istilah disebutkan al-hulul, bercampurnya ruhnya makhluk dengan ruhnya Allah. Nah, ini tasawuf falsafi yang terlalu berat diajarkan dan tidak semua orang bisa sampai ke situ. Makanya ulama-ulama kami tidak menganjurkan membahas tasawuf seperti itu. Karena ini ilmu tajribah, ilmu pengalaman spiritual. Dan mereka para ulama-ulama sufi yang sudah masuk ke level itu, mereka tidak sesat. Tapi karena kita punya pemahaman gak sampai ke situ, ilmu kita belum sampai ke situ, dan kita belum pernah mengalami pengalaman spiritual yang sama seperti yang dialami oleh mereka. Istilah wahdatul wujud ini populernya diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mempopulerkan istilah tersebut wahdatul wujud. Sebenarnya maknanya bukan Allah menyatu dengan dia, tidak. Tapi karena sudah masuk ke level fana wal istighraq, Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab berjudul Madarijus Salikin. Kitab ini beliau tulis hanya membahas ayat di surat Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi diuraikan secara luas, hampir mencapai 900 lembar. Hanya bahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang dilahirkan tahun 691 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Di situ ada bab namanya Babul Fana wal Istighraq. Ada satu bab namanya bab fana, bab istighraq. Fana artinya mereka sudah melebur, wujudnya wujuduhu ka'adamihi. Dia ada secara fisik di dunia, tapi ruhaniyahnya itu sudah tidak di dunia, sehingga yang dia ucapkan itu tidak sadar. Makanya ilmu seperti ini, menyatunya ruh dengan jasad, ruhnya Allah menyatu dengan ruhnya makhluk, itu ucapan dari seorang yang sudah sampai ke tahapan fana.
apa yang dia ucapkan sudah ia tidak sadari. Karena begitu hebatnya istiqomah dan mujahadah dan riyadhah. Riyadhah ini adalah kesungguhan mereka untuk menaklukkan nafsu mereka, maka sampailah ke tahapan sucinya rohani mereka. Di situ terkoneksi dengan Allah. Hilang kesadaran akal, karena rohaninya yang bermain, bukan akalnya yang bermain. Sehingga yang diucapkan itu tidak layak kita mengikutinya. Walaupun mereka selevel wali-wali besar, diakui oleh ulama. Abu Yazid Al-Bustami itu disebutkan sendiri oleh Al-Imam Az-Zahabi, seorang pakar hadis dan sejarah Islam yang lahir pada tahun 673 Hijriah. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, apa julukannya Abu Yazid Al-Bustami? Sultanul Arifin, rajanya orang-orang yang mengenal Allah. Tapi ajarannya tentang wahdatul wujud bagi orang-orang awam seperti kita, seperti saya juga termasuk, itu tidak boleh masuk ke wilayah itu. Nanti kita tidak mampu bisa merusak urat-urat di otak kita, atau nanti salah memahami ajaran Islam yang substansial, yang paling terpenting yang Nabi sampaikan kepada kita. Kemudian ada istilah namanya al-hulul. Kalau tadi menyatunya ruh Khaliq dengan ruhnya makhluk dalam teori mereka, dalam pengalaman spiritual mereka. Ada istilah kedua namanya al-hulul. Sudah bukan menyatu tapi bercampur aduk. Ruhnya Allah sudah campur aduk dengan ruhnya. Siapa yang menyatakan kalimat ini? Al-Hallaj. Al-Hallaj yang menyatakan kalimat tersebut. Beliau mengatakan ala sabilil ma'na, nahnu ruhani, kami adalah dua ruh, yaitu ruh saya dengan ruhnya Allah. Halalna fi badanin wahid, kami melebur menjadi satu dalam satu badan. Subhani fa'buduni, maha suci aku, sembahlah aku. Itu ucapan tidak sadar. Dia sudah masuk ke alam spiritual tertinggi, sehingga yang dia maksud bukan saya yang suci, Allah. Hidupnya sudah dihabiskan dengan Allah, dengan zikir, dengan tafakur, dengan amal, dengan lisan, dengan hatinya, dengan jasadnya, dengan ruhnya. Semuanya itu dia isi dengan Allah. Makna isi bukan bertempat, tapi mengingat, mentafakuri, merenung, menghayal, berfikir, menyebut, menyatu. Kalau berjalan panjang durasi waktunya, puluhan tahun seperti itu, maka dan dipilih oleh Allah memang menjadi seorang wali, maka dia menyatakan maha suci aku. Seakan-akan Allah itu ada di dalam diriku. Maka yang suci Allah. Allah di dalam diriku. Karena dari dahulu aku habiskan hatiku, pikiranku, ruhku, lisanku, badanku, itu Allah semuanya. Nah ini kan gak mungkin orang awam bisa masuk ke situ. Gak mungkin. Kalau dia gak mengalami pengalaman spiritual, dia tidak akan mampu. Dan ini nanti keluar kaedah. Kaedahnya apa? As-sari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Syariat harus mengikuti hukum hakikat. Ini kalau dipakai kepada mereka. Tapi kalau kita gak boleh. Kalau kita terbalik, al-haqa'iqu tabi'atun li hukmi syari'ati. Hakikat itu yang harus ikut hukum syariat. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum yang zahir. Minuman keras, khamar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah nyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Minuman keras kotor, haram. Ijma' ulama lintas mazhab, gak ada khilaf.
Ketika ada orang meminumnya, kita hukumi harus haram. Kalau memang dia wali, minumnya berubah jadi susu, yang ketika khamar jadi susu, kita tidak boleh hukumi itu sebagai susu. Karena yang kita lihat adalah khamar. Itu konteksnya, syariat itu yang diutamakan. Yang menyatakan hal ini juga seorang wali min auliyaillah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantini. Dan coba kita lihat bagaimana Al-Hallaj disepakati oleh ulama-ulama sezamannya. Mereka sepakat untuk apa? Untuk dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Karena mengajarkan syariat harus ikut hakikat. Dia sudah tidak memerintahkan lagi murid-muridnya sholat. Karena tingkatannya dia sudah sampai kepada sholat secara ruhaniyah. Tapi karena ini dipandang bisa merusak syariat, yang dimana syariat inilah yang nanti Allah tanya di hari kiamat, dan kebersihan hati inilah yang nanti Allah tanya di hari kiamat, dan akhlak yang baik itulah yang nanti Allah tanya di hari kiamat. Maka ulama-ulama bersepakat. Antum bisa baca di kitab Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, berjudul Tabaqatul Auliya, atau di kitab Hilyatul Auliya yang disusun oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Di situ termuat mereka ulama-ulama sepakat untuk menghukum mati agar menyelamatkan syariat dan agar umat Islam tidak ikut ajarannya Al-Hallaj, yang dimana syariat mengikuti hakikat. Disepakati ketika dihukum mati dengan berbagai cara, dipotong tangannya, dipotong kakinya masih hidup. Akhirnya mereka sepakat kalau begitu tidak diberi makan, diikat dia di satu tiang, tidak diberi makan berminggu-minggu, masih hidup juga. Padahal sudah terputus tangan kakinya. Akhirnya mereka bersepakat untuk dibakar. Ketika dibakar jadilah abu. Ketika sudah menjadi abu atau debu, sudah halus, dibakar habis, dibuang di sungai Efrat atau Dijlah. Saya lupa Efrat atau Dijlah di Irak. Itu debunya tulisan La ilaha illallah. Berarti beliau seorang wali min auliyaillah. Tidak ada yang mengingkari di kalangan para ulama, hanya sebagian yang memvonis beliau sesat, tapi mayoritas meyakini beliau seorang wali. Tapi masalahnya bukan di antara wali atau bukan wali. Masalahnya syariat Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini khawatir nanti menjadi rusak dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh Hallaj dan mengeluarkan fatwa-fatwa dalam keadaan tidak sadar. Ini yang pertama, al-hulul. Ada ulama India bernama Syekh Al-Kabir Ahmad As-Sirru Al-Hindi, atau disebut As-Sirrul Hindi. Beliau ini hebat. 900.000 orang bertaubat di tangannya. Wali min auliyaillah. Beliau membawa satu ajaran namanya Wahdatus Syuhud. Wahdatu syuhud. Jadi syuhud artinya menyaksikan. Jadi seakan-akan sudah menyaksikan adanya Tuhan di dunia ini. Dia lebih tinggi dari wahdatul wujud. Namun Syekh Al-Kabir Ahmad As-Sirrul Hindi, beliau mampu untuk mengendalikan dirinya sehingga tidak masuk kepada fana dan istighraq. Jadi ada wali-wali yang mampu menampung magom itu, tapi ada yang sudah tenggelam sehingga tidak bisa lagi muncul di atas perarian. Bagaikan lautan dalam, ia tenggelam sudah tidak bisa lagi naik ke atas. Itu namanya istighraq. Makanya istighraq artinya tenggelam. Tenggelam di dalam lautan spiritual. Nah, inilah yang disebut dengan tasawuf falsafi. Ini saya bahas saja saya pusing. Saya bahas sendiri saya pusing sendiri. Karena saya tidak alami pengalaman spiritual itu. Makanya ulama melarang. Ini juga masih prolog, pengantar, belum yang dalamnya lebih parah lagi. Itu hanya pengantar seperti itu dalam tasawuf falsafi. Oleh sebab itu, ulama-ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam
Suhrawardi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka juga sudah masuk ke level itu. Sudah masuk ke level itu. Makanya Imam Al-Ghazali itu punya 2 kitab. Satu tasawuf falsafi, beraliran tasawuf falsafi. Yang kedua beraliran tasawuf al-akhlaki. Nah, tasawuf falsafi judulnya Ar-Rasail. Ar-Rasail itu adalah surat-suratnya Imam Al-Ghazali, diibaratkan seperti itu. Di situ terkandung juga adalah aliran-aliran tasawuf falsafi. Nah, tasawuf al-akhlaki inilah yang menjadi rujukan ulama-ulama dunia, khususnya golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengkaji dan membahas kitab Ihya'u Ulumiddin, karena kitab ini beraliran tasawuf al-akhlaki. Ada kitab juga namanya Mukasyafatul Qulub, dan kitab beliau berjudul Minhajul Abidin, kitab tasawuf akhlaki terakhir yang ditulis oleh beliau. Disinilah kitab-kitab atau disinilah ilmu tasawuf akhlaki yang wajib kita pelajari. Tasawuf falsafi itu adalah bukan ilmu teori, tapi dia berupa pengalaman spiritual seorang wali min auliyaillah. Hati, inilah tema utama tasawuf akhlaki. Yang kedua, kita harus ketahui bahwa makna hati di dalam tasawuf al-akhlaki ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya membaca kitabnya Ibnu Sina. Ibnu Sina punya kitab berjudul Al-Qanun fit Tibb, Undang-undang Kedokteran nama kitabnya. Beliau memang membahas secara medis di kitab tersebut. Menurut Ibnu Sina, hati itu atau kata qalb yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 132 kali. Hati atau qalb jamaknya qulub, secara keseluruhan Allah sebutkan sebanyak 132 kali. Diambil dari kata qalaba. Qalaba artinya berubah-ubah, bolak-balik. Dinamakan dia dengan qalb karena setiap detiknya dia berubah-ubah. Itu pernyataan daripada Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fazil Quran. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ibnu Sina berpendapat bahwa al-qalb bukan hati, tapi maknanya adalah jantung. Jadi menurut beliau Ibnu Sina, qalbun itu bukan hati tapi jantung. Makanya dia jelaskan di situ fungsi daripada qalbun secara fisik, dia memompa darah untuk mengalir di seluruh tubuh. Berarti maknanya apa? Jantung. Menurut Ibnu Sina. Ini dalam pandangan medis. Al-Imam Al-Ghazali berpendapat al-qalb itu ada yutlaqu ala ma'nayain. Dia terbagi kepada 2 makna. Yang pertama, al-qalbu al-lahmu, hati yang berbentuk daging. Di sini juga Imam Al-Ghazali mengistilahkan dengan as-sanaburi. As-sanaburi. Apa arti as-sanaburi? Pipa. Berarti yang dimaksud oleh Al-Imam Ghazali, makna qalb adalah jantung juga. Yang pertama, jantung itu ada semacam urat-urat yang mirip dengan pipa. Disitulah aliran darah mengalir, dipompa oleh jantung, dia mengalir lewat aliran urat tersebut yang disebut oleh Imam Ghazali layaknya seperti pipa. Makna kedua, Imam Ghazali menyatakan al-qalbul latif. Ada jenis hati kedua namanya hati yang halus. Beliau tidak sebutkan hati atau jantung, tapi beliau sebutkan kita maknai saja jantung yang halus. Al-qalbul latif. Makna latif tidak berfisik. Dia tersembunyi saja di dalam segumpal daging yang ada di dalam diri manusia. Disinilah tempat ma'rifat.
tempat hakikat. Makanya disebut apa? Hati nurani. Nurani itu cahaya, dari kata nur. Nah, ini dua perspektif antara ma baina Ibnu Sina wal Imam Ghazali, antara Ibnu Sina dan Imam Ghazali. Kesimpulannya, kalau kita maknai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang dilahirkan tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Hadis yang terkenal, Nabi menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuh baik. Namun jika dia buruk, maka seluruh tubuh juga buruk. Ketahuilah, itu adalah hati atau jantung, al-qalb. Nah, ini dua makna sesuai dengan penjelasan Ibnu Sina dan Al-Imam Ghazali. Kedua makna ini benar. Seandainya itu diterjemahkan jantung, memang benar. Kalau jantung manusia ini dia terkena penyakit, maka akan banyak terjadi penyakit-penyakit lainnya akan menimpanya. Komplikasi namanya. Banyak penyakit yang akan menimpa dirinya apabila fungsi jantung itu sudah tidak baik. Maka bisa diterjemahkan secara medis, jika jantung ini tidak baik, maka seluruh tubuh juga tidak baik. Namun jika jantung ini sehat, maka seluruh tubuh manusia juga sehat. Itu makna dari penjelasan Ibnu Sina dari perspektif kedokteran. Tapi pandangan Al-Imam Ghazali yang menguraikan bahwa jantung itu ada dua makna, maka diartikan secara batin, ada hati atau jantung yang tersembunyi di dalam diri kita yang tidak berfisik. Jika dia buruk, maka perilaku kita buruk. Jika dia baik, maka perilaku kita baik. Kedua-duanya itu mungkin saja benar dari penjelasan Al-Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Nah, ini beberapa pendapat tentang masalah al-qalb. Kemudian tempatnya daripada jantung ini di mana? Di sini terjadi pembahasan juga. Yang berpikir, manusia berpikir menggunakan otak atau menggunakan jantung atau qalb. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata al-aqlu dalam bentuk kata benda. Akal itu dalam kata benda di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi kalau al-qalbu jamaknya qulub, Allah sebutkan 132 kali. Tapi akal bisa dicari 114 surat, 6.666 ayat. Kita tidak temukan kata akal dalam bentuk kata benda, tapi adanya dalam bentuk apa? Kata kerja, dalam bentuk reaksi. Makanya disebutkan ya'kilun, ta'kilun, na'kilu. Mereka berpikir, kalian berpikir, kami berpikir. Mereka berakal, kalian berakal, kami berakal. Hanya disebut dalam bentuk kata kerja. Artinya akal itu adalah apa? Perbuatan, bukan benda. Disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejak zaman para imam 4 mazhab. Saya baca di satu kitab berjudul Qisasul Azkiyah yang ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, yang dilahirkan pada tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Menurut Al-Imam Malik yang dilahirkan pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dan menurut Al-Imam Syafi'i
yang dilahirkan tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, bahwa tempatnya akal, mahallul akli al-qalbu. Tempatnya akal di mana? Di qalb, di jantung atau hati. Saya istilahkan dua sudah, karena kita lebih biasa sebut hati, qalb. Jadi saya ibaratkan dua, jantung atau hati. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Malik dan pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Dari mana mereka bisa berpendapat demikian? Mereka ambil dari firman Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Coba perhatikan, ini kalau tidak salah surat Al-A'raf ya, ayat 179 kalau tidak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kalau tidak salah 179. Itu kan kalimat lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, bentuk jamak dari qalbun. Mereka punya jantung-jantung. Mereka punya hati-hati, tapi mereka tidak gunakan untuk berfikir. Tidak digunakan untuk memahami. Jadi Allah sebutkan apa? Memahami dengan jantung. Yafqahuna, bukan sekedar berfikir tapi memahami. Inilah yang diambil oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Adapun Al-Imam Abu Hanifah yang dilahirkan tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang dilahirkan tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, mereka menyatakan mahallul aqli ad-dimag. Tempatnya akal itu di mana? Di otak. Ini pernyataan umum, termasuk para dokter juga dan para ilmuwan modern juga sependapat. Ternyata imam kita sudah pendapat jauh hari, padahal alat-alat canggih belum ada. Tapi mereka sudah berpendapat yang saat ini sesuai dengan teori modern, bahwa tempat berpikir adalah akal, ad-dimag atau mukhun. Ada kitab kedokteran ditulis oleh pemikir Islam bernama Al-Imam Az-Zahrawi. Al-Imam Az-Zahrawi menulis kitab beliau At-Tasrif. Di situ beliau juga menyatakan bahwa tempat berpikir itu di dimag atau mukhun, di otak atau mukhun. Dalam bahasa hadis Nabi pernah sebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ketiga ini yang menarik. Al-Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tempat berpikir itu di jantung dan di otak, dua. Jadi ada sambungan-sambungan urat yang menghubungkan jantung atau hati tersambung dengan otak. Jadi kedua-duanya bisa berpikir menurut Al-Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali menggabungkan dua pendapat tersebut. Subhanallah. Seorang ilmuwan namanya Dr. Purcell namanya. Dr. Purcell, ilmuwan di zaman modern. Dia membuat satu riset dan penelitian tentang masalah berpikir. Dituangkan di dalam bukunya berjudul Hard Code, Kode Hati. Berbahasa Inggris, Hard Code. Di situ beliau simpulkan, ternyata di dalam qalb, jantung atau hati manusia, di situ ada otak. Diistilahkan dengan brain of heart, otak hati. Dan di situ terdapat 40.000 sel yang dimana bisa digunakan untuk berpikir. Al-Quran sudah menjawab 1000 tahun lebih yang lalu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Maka beliau membuat riset, ternyata sesuai dengan pendapat Al-Imam Ghazali dan sesuai juga pendapat Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i.
40.000 sel di dalam otak yang ada di dalam qalb. Entah beliau istilahkan qalb di sini heart dalam bahasa Inggris, apa maknanya hati atau jantung yang tepat menurut beliau. Tapi biasanya kalau heart itu hati. Heart itu hati. Jadi beliau simpulkan ada otak di dalam hati. Ada otak di dalam jantung yang juga bisa berpikir. Nah, Imam Ghazali memadukan dua teori ini. Kalau saya mungkin lebih cenderung ke pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa demikian? Karena masanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Artinya banyak referensi yang sudah beliau kaji dan beliau simpulkan. Adapun Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kan jaraknya terpaut jauh dengan Imam Ghazali. Mereka lebih awal. Bukan berarti mereka salah. Ini semua masih sifatnya spekulasi, belum mutlak. Tapi kecenderungan kebenaran bahwa jantung kita berpikir karena ada nas di dalam Al-Qur'an. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Di situ Allah tegaskan, dan sifatnya wahyu itu adalah absolut, mutlak. Tidak ada salah. Wajib kita percaya. Kalau kita tidak percaya, berbahaya keimanan kita. Tapi kalau hanya teori-teori ilmuwan, hal itu bisa dibantah karena sifatnya subjektif. Nah, ini penjelasan-penjelasan ulama tentang masalah berfikir. Ada yang lebih mencengangkan, urat-urat yang tersambung, kata Imam Ghazali, antara jantung atau hati dengan akal berdasarkan persendian manusia. Persendian manusia, para ahli medis mereka mengatakan jumlahnya 340. Dan teori ini berlaku sampai pada tahun 1996. Jadi selama masa berkembangnya ilmu kedokteran, semua para dokter berkeyakinan sendi-sendi manusia jumlahnya 340. Ternyata di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud yang dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pada tahun 164 Hijriah beliau lahir, wafat 241 Hijriah. Nabi pernah menyatakan satu sabda bahwa al-insan, manusia itu dia punya 300 wa sittuna mifsalah. Wa fi riwayah sulama. Manusia memiliki 360 sendi. Kata Nabi Muhammad SAW. Ala kulli mifsalin minha sadaqah. Setiap persendiannya itu wajib untuk kita sedekahkan. Dan Nabi katakan dalam riwayat yang lain, dengan 2 rakaat sholat duha, dia sudah mensedekahkan seluruh persendiannya. Coba lihat, teori medis mengatakan 340. Hadis Nabi menyatakan 360. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW, apalagi hadis ini hadis sahih, hasanun sahihun, bahwa Nabi ketika mengucapkan itu kan wahyu. Kalau wahyu berarti tidak mungkin salah. Berarti yang salah mana? Teori kedokteran yang salah, bukan Nabi yang salah. Dan itu terbukti pada tahun 1996 Masehi. Terbukti secara internasional dan diakui sampai sekarang. Mereka hitung lagi secara teliti persendian manusia, ternyata jumlahnya 360. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang dokter, dia masuk Islam karena mengkaji anatomi tubuh manusia yang sudah Nabi jelaskan, termasuk persendian-persendian manusia. Nabi SAW telah menjelaskan, mengantarkan dia masuk ke dalam agama Islam. Namanya Dr. Jerry. Dia tulis sebuah buku berjudul Rasulullah is my doctor. Rasulullah adalah dokterku. Kenapa dia bisa masuk ke dalam agama Islam?
karena dia mengkaji anatomi tubuh dan mengkaji sunnah-sunnah Nabi dari aktivitas-aktivitas kehidupan Rasulullah. Dia simpulkan bahwa manusia yang paling sehat yang hidup di dunia ini adalah orang yang mengikuti pola kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanatun atau uswatun hasanatun. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad ada teladan yang baik. Ini beberapa kajian yang perlu kita perhatikan, bahwa tasawuf terbagi 3 secara kesimpulan: tasawuf salafi, tasawuf sunni, dan tasawuf falsafi. Nah, kita diwajibkan mempelajari tasawuf al-akhlaki. Tapi kalau untuk pengetahuan tidak ada masalah kita mengetahui tasawuf falsafi. Tapi kalau dapat paragraf-paragraf yang berat, tinggalkan. Jangan dibaca. Ya, jangan dibaca. Yang semampunya itu, ada ulama yang sudah berusaha menyimpulkan sesederhana mungkin. Yaitu Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang dilahirkan tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Beliau coba mengsederhanakan kitab tasawuf falsafi karya Ibnu Arabi berjudul Al-Futuhatul Makkiyah. Disederhanakan bahasanya, diambil intisarinya, berjudul kitab tersebut berjudul Al-Yawaqit wal Jawahir. Kitab ini sebenarnya intisari dari kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Jadi beliau coba mensederhanakan kitab-kitab tasawuf falsafi, terutama yang ditulis oleh Asy-Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar Ibnu Arabi berjudul Al-Futuhatul Makkiyah. Insyaallah pertemuan berikut kita mulai membaca kitab daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, semoga bisa bermanfaat. Dan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah, diberikan kejernihan hati, disucikan ruhani kita, jasad kita, batin kita, semuanya suci bersih, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khatimah ba'da sihhati wal afiyah.